Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kuliah Meteorologi Besi dan Baja. Sekarang kita berada di segmen yang ketiga. Baru saja kita melihat di segmen yang kedua mengenai negara-negara, mengenai perusahaan-perusahaan yang menghasilkan baja terbesar di dunia. Kita sudah juga melihat mengenai Laksmi Mittal ini. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, mengapa China menjadi negara produsen baja terbesar di dunia? Kemudian juga mengapa orang-orang India juga sama, selain memang kualitas orang India itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan kita ya, karena mereka rajin, kemudian bahasa Inggris juga lebih baik dan lain-lain gitu ya, itu keuntungan India dibandingkan dengan kita. Tapi ada hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka juga masuk dalam negara yang unggul. Kita lihat mengenai China yang pertama. China, mereka punya Ministry of Metallurgical Industry. Ada menteri khusus yang mengurus industri metalurgi. Kementerian ini mereka sudah buat di tahun 1956 dan kementerian ini tidak lagi dijalankan dengan baik atau dibubarkan pada tahun 1998 karena mereka mengatakan mereka sudah menguasai industri besi baja, mereka sudah selesai industri besi baja. Kemudian kementerian ini tidak dijadikan fokus lagi jadi biro negara mengenai industri metalurgi. Ya, itu berubah namanya, tapi tetap masih tinggi fokusnya di sana. Kementerian Metalurgi di Cina itu dibentuk tahun 1956. Dan tujuannya adalah untuk mempercepat pengembangan industri metalurgi. Tahun 1956. Kita mungkin baru perang dunia, baru perang kemerdekaan ya, baru perang kemerdekaan, kemudian setelah itu 65 punya pemberontakan di Indonesia. Ya, tujuannya untuk mengembangkan industri metalurgi, penguasaan dan pengembangan teknologi metalurgi. Ini sebenarnya mirip kalau misalnya kita tidak perang saudara di tahun 1965, karena di zaman itu Presiden Soekarno juga sudah mengirim ahli-ahli Indonesia ke Rusia, terutama ke Hongaria dan juga ke Eropa Timur, termasuk juga ke Amerika, ke Eropa Barat, untuk belajar mengenai industri metalurgi ini. Saya pernah ketemu di Jerman beberapa dari mereka yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena setelah itu ya dituduh PKI. Karena mereka waktu itu belajar sih ke Rusia dan juga ke Hongaria, tetapi begitu di Indonesia terjadi peristiwa G30 SPKI, mereka tidak bisa pulang, yang akhirnya mereka sekarang ini terkatung-katung berada di Eropa. Jadi sebenarnya mungkin mirip dengan Cina yang apa yang dipikirkan oleh Presiden Soekarno di tahun 1950-an. Untuk Kementerian Metalurgi ini, untuk industri besi baja, ini yang mereka harapkan. Dan ini juga saya yakin diteruskan lebih lanjut oleh Biro Negara, State Bureau, mengenai metallurgical industry. Jadi tugasnya adalah meningkatkan jumlah atau kuantitas produksi besi baja. Nah, kita lihat hari ini, produksi besi baja China itu nomor satu, meningkatkan kualitas baja yang dihasilkan. Ya, sebelumnya kualitasnya mungkin jelek, tapi sekarang ini mereka bisa produksi baja jenis apapun, termasuk sekarang ya, rel kereta api yang ada di Indonesia itu pasti impor, pasti 100% impor dari China. Roda kereta api yang sulit dibuat, China sudah bisa melakukannya. Mereka sudah bisa membuat baja-baja kualitas tinggi, mengaplikasikan teknologi yang modern dan up to date. Sebelumnya mereka menggunakan teknologi dari Rusia, kemudian di tahun 1990-an mereka beralih ke teknologi dari Eropa dan juga dari Amerika. Menguasai dan mengembangkan teknologi besi dan baja. Jadi itu tugas yang diberikan kepada Kementerian Metalurgi yang mereka harus dapatkan. Dan kita lihat hari ini mereka adalah produsen baja terbesar di dunia. Kemudian mereka juga mendirikan MCC, China Metallurgical Group Corporation, yang bisa membangun pabrik sendiri. Jadi ini adalah merupakan EPC, Engineering Procurement and Construction Company, yang termasuk yang terbesar di dunia untuk membangun pabrik-pabrik metalurgi. Sekarang yang membangun pabrik-pabrik ferronikel yang ada di dunia juga basisnya masih MCC, yang membangun Blast Furnace Krakatau Steel. Cherry juga merupakan bagian dari MCC. MCC ini sudah didirikan tahun 1948, jadi sudah berusaha untuk mengembangkan industri besi baja di Cina ya. Dan di tahun 2000-an sebenarnya mereka atau 90-an akhir MCC ini menjadi lebih besar lagi karena mereka berusaha untuk mencuri atau mengambil atau menciplak, atau bukan menciplik sebenarnya, membangun sendiri teknologi-teknologi atau menguasai teknologi-teknologi pembuatan besi baja yang tadinya berasal dari Eropa atau berasal dari Amerika. Mereka juga bisa memanufaktur sendiri peralatan-peralatan yang ada di negaranya. Jadi ini yang mereka lakukan. Maaf, saya dulu juga bekerja di Siemens voestalpine, jadi punya di perusahaan ini ya. Misalkan saya sebagai perusahaan provider teknologi, saya juga berada di Cina sekitar 10 bulan untuk commissioning pabrik.
saya sendiri melihat bagaimana kalau misalnya ini kita, Siemens voestalpine, ini adalah customer kita di China, baik dari uh, Taiwan ISCO, maupun dari Nanjing, dari Manchan, dan lain-lain perusahaan baja yang ada di sana. Kita memberikan terutama basic design, ya, diskusi dengan customer, beberapa juga mengenai detail engineering design, manufaktur juga kita lakukan di China, karena mereka juga udah bisa, kita kirimkan orang ke China untuk menguasai, untuk mengawasi pada saat proses manufakturnya, delivery, dan kemudian sampai commissioning, itu kita lakukan di China. Nah, di user ini selalu duduk yang ini sih, terutama yang paling sering kita ketemu lah Thierry. Thierry ini paling sering kita ketemu. Jadi kalau misalnya kita memberikan gambar ke sini, itu akan lari semuanya ke sini. Ya, jadi ini sepertinya didesain oleh pemerintah dalam usaha untuk menguasai teknologi, mengambil teknologi, mencuri teknologi, mencepat penguasaan teknologi. Itu yang mereka lakukan. Ya, itu mereka lakukan. Sehingga mereka benar-benar setelah itu bisa menyuplai sendiri, bisa katakanlah saat pertama kita nyuplai 100%, begitu tahun kedua kalau misalnya mereka ingin membeli peralatan yang sama, dia katakan oke, dia tidak akan memesan 100% dari luar, dia akan berusaha dari dalam itu 30%, 70% itu masih dari luar, kemudian di pabrik berikutnya mungkin 30% yang main component itu masih dari luar, tapi sisanya mereka manufaktur sendiri, mereka buat sendiri, mereka kirim sendiri, mereka udah kuasai teknologinya. Suatu saat mereka bisa menghasilkan, bisa membuat 100% pabrik sendiri. Itu yang mereka lakukan. Jadi tahap demi tahap. Yang dibutuhkan pada saat pembuatan pabrik inilah industri metalurgi, maksud saya sarjana metalurgi itu yang dibutuhkan, kemudian sarjana mesin, sarjana elektro, kemudian instrumen, dan juga kontrol, dan juga sipil. Nah, ini beberapa pengalaman dulu waktu saya pribadi berada di China, ini di Taiwan ISCO tahun 2007, kemudian di Tianjin tahun 2006, ini di Yingku atau Benxi kalau nggak salah tahun 2006, ini di Nanjing, kemudian ini di Benxi, kemudian ini di Tianjin juga. Di beberapa pabrik yang saya pribadi berada di sana, kemudian melihat bagaimana mereka selain rajin ya, orang rajin, kemudian bagaimana mereka menguasai teknologi besi baja ini. Jadi teknologinya awalnya berasal dari Eropa, berasal dari Amerika, jadi kita ini orang-orang dari Eropa yang menyuplai pabrik ke sana, ke China, dan juga melakukan commissioning pabrik. Kemudian suatu saat mereka menguasai teknologi sendiri. Sekarang ini mereka mungkin tidak butuh lagi orang-orang dari luar China. Mereka nggak butuh lagi orang Eropa, nggak butuh lagi orang Jepang, nggak butuh lagi orang Amerika, karena mereka bisa membuat pabrik itu sendiri, bisa membangun pabrik itu sendiri. Mereka juga datang ke Indonesia sekarang ini, sangat mudah mereka membangun pabrik. Apa yang terjadi di India? Ya, tadi kita lihat Mittal. Di India, mereka punya Menteri Baja, Ministry of Steel. Saya pertama tidak percaya. Ini pernah ketemu satu orang ibu-ibu, mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, saya udah lupa, 10 tahun yang lalu, ketemu ibu-ibu di satu conference, datang, ngasih kartu nama ke saya, I am Miss apa gitu ya, from Ministry of Steel. Dia bilang, Ministry of Steel? Excuse me, madam? Ya, dia kasih kartu nama, saya lihat, benar, Ministry of Steel. Kemudian saya cari di internet, benar. Jadi di India, ada Menteri Baja. Bayangkan, Menteri Baja, setingkat menteri ngurusnya baja. Di Indonesia, besi itu ada di bawah Kemenperin. Tapi tidak langsung dirjennya tidak. Jadi menteri, perindustrian, kemudian di bawahnya ada dirjen, kemudian di bawahnya lagi ada direktur. Direkturnya juga belum direktur yang berhubungan dengan besi baja. Masih direktur logam. Setelah itu baru kasubditnya. Dibagi ada logam besi, logam non besi. Jadi di India itu menteri, di Indonesia itu tingkatnya adalah tingkat kasubdit. Ya, bisa kebayang ya, menteri, dirjen, direktur, kemudian kasubdit. Itu Indonesia. Tapi di India itu menteri yang ngurus baja. Anda lihat di sini. Ministry of Steel, Government of India. Anda bisa lihat di sini, di Steel Government India. Jadi muncul di sini. Apa tugasnya? Jadi kementerian ini sudah dibuat tahun 1991. Memang sebelumnya kalau misalnya kita lihat Mittal sudah ada di Indonesia tahun 1976. Memang mereka ada di mana-mana ya, bangsa yang juga tough gitu, kemana-mana mirip dengan
dari saudara kita dari China, dari Tionghoa juga sama, kemana-mana gitu. Ini tugas yang diberikan kepada Ministry of Steel. Jadi coordination of data from various sources of growth of iron steel. Tujuannya lah untuk mempercepat industrinya maju, untuk mendukung industri negaranya, apapun kebijakan yang dibuat untuk negaranya sendiri. Sekarang ini kita masih diskusi slag itu B3 gitu. Hari ini nggak selesai-selesai gitu. Masalah slag B3 atau bukan B3. Tapi Anda lihat di sini. Itu menyebabkan dia itu akan menjadi negara berikutnya yang maju. Jadi di sini ada visi misi. Oh, ini mirip ya, ini seharusnya bisa dihilangkan saja. Kemudian kita lihat mengenai baja ini, asosiasi yang berhubungan dengan baja. Jadi banyak sekali asosiasi yang berhubungan dengan baja. Di sini di Jerman ada Verein Deutsche Eisenhüttenleute, persatuan orang-orang Jerman yang berhubungan dengan peleburan besi atau Stahl Institute. Kemudian di Amerika juga sama, di Asia Tenggara ada sama, di Jepang juga sama, kemudian di Australia juga ada, Cina, India, Amerika, dan seterusnya. Jadi banyak sekali asosiasi yang berhubungan dengan industri besi baja. Contoh di Jerman, di VDIH, dia disebut dengan Stahl Zentrum atau Steel Center, pusat baja di sini. Kantornya di Düsseldorf. Kemudian ini dari Jerman, mereka juga punya majalah. Dan asosiasi ini mereka sudah buat di tahun 1860. Jadi ya memang standarnya berbeda ya, karena mereka udah memulai produksi baja ini di tahun 1800-an. Mereka Mercedes-Benz ya, mereka udah buat mobil MAN dan lain-lain itu, mesin-mesin ya, mereka udah menguasai dan butuh baja, jadi butuh asosiasi. Ini ada satu buku yang menarik, yang bahasanya bahasa Jerman, mohon maaf, tapi dikarang sudah lama sekali, tahun 1984. Judulnya buku, dan setebal ini bukunya. Ada 2 volume, mereka mengatakan ban 1, ban 2, volume 1, ban. Volume 2 nih ban 1 Grundlagen. Grundlagen itu prinsip dasar ya, ban 2-nya juga ada nih Stahl. Judulnya lah Werkstoffkunde Stahl, artinya Werkstoffkunde itu material yang digunakan, ilmu mengenai material baja, itu maksudnya di ini. Kemudian pengarangnya yang menarik. Ini pengarangnya, autoren, ini pengarang, banyak sekali, Anda lihat ini. Untuk satu buku, banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di industri besi baja. Ini ahlinya banyak sekali. Nah, di Indonesia ada nggak ahli sebanyak ini? Mungkin tidak ada. Tidak ada. Ini orang-orang yang tersebar hampir di seluruh Jerman yang bicara mengenai baja. Karena baja itu kalau misalnya kita lihat sampai hari ini juga masih berpotensi besar untuk dikembangkan. Bisa jadi material apapun. Dicampur dengan ini menjadi logam ini, dicampur ini menjadi sifat ini, dicampur dengan ini sifat ini. Jadi banyak sekali sifat-sifat dari baja ini. Luar biasa. Baja ini termasuk material yang luar biasa. Masih hari ini orang teliti dari Korea sekarang ada penelitian dari besi dicampur dengan aluminium menghasilkan baja yang lebih ringan daripada titanium. Luar biasa, kekuatan juga baik. Itu masih potensi ke depan, perkembangannya masih besar mengenai baja ini, walaupun kita lihat udah banyak material-material yang dikembangkan ya, tapi baja ini luar biasa. Jadi ini ahli yang ada di sana untuk mengarang satu buku. Experts untuk mengarang satu bukunya. Ini di Jerman, kita Jerman. Dan setiap tahun mereka ketemu di Steel Conference yang disebut dengan Stahltag. Ini jumlah orangnya lebih dari 3.000 dan biasanya itu gratis ya, kita masuk sini gratis. Kalau misalnya saya di Jerman pasti saya akan ada di acara seperti ini, pasti setiap tahun kalau misalnya saya di Jerman. Disebut dengan Stahltag, itu biasanya di bulan November. Acaranya berlangsung dari pagi sampai sore sampai malam, pukul 1 malam. Konferensinya dari pagi pukul 9 sampai pukul 5. Pukul 5 setelah itu dilanjutkan dengan makan malam bersama, itu semua gratis sampai pukul 1 atau sampai pukul 3. Saya biasanya pukul 12 malam atau setengah 1 kembali pulang dari acara seperti ini. Tapi itu mereka ketemu tiap tahun untuk bicara mengenai permasalahan yang ada di industri besi baja, apa yang harus mereka lakukan, dan lain-lain. Semua ahli, tidak hanya dari Jerman, juga datang ke sini dari Prancis, dari Eropa, datang ke sini dari Jepang, Korea, Amerika, dari Indonesia juga saya sering ketemu di sini. Beberapa CEO dari perusahaan baja di Indonesia. Nah, sebenarnya kita di Indonesia berusaha melakukan hal yang sama, tetapi tidak continue. Kita sudah melakukan seminar nasional besi baja 2009, 2011, kemudian 2013, kemudian terakhir 2016. Setelah itu tidak continue karena mungkin alasannya banyak. Sekarang ini kita lebih fokus ke conference yang internasional ya. Di Indonesia perhatian lebih banyak diberikan untuk conference yang sifat internasional.
Jadi kalau misalnya conference yang nasional ini mungkin orang menganggapnya sebelah mata gitu, nggak masuk Scopus. Bisa saja itu menjadi masalah sendiri. Tapi di Jerman itu mereka tidak peduli Scopus atau bukan Scopus, mereka tidak benar-benar tidak peduli itu. Kalau misalnya kita lihat di Aachen masih ada sampai sekarang ini ASK, Aachener Stahlkolloquium itu tidak masuk Scopus. Kemudian saya presentasi di tahun 2015 di Jerman di Mecek itu juga nggak masuk Scopus, nggak ada. Saya cuma presentasi saja di situ, prosedingnya semuanya dalam bentuk PDF ya, online. Saya cari di Scopus, nama saya juga nggak ada. Jadi mereka nggak peduli itu. Ya Indonesia mungkin, ya saya tidak tahu, tapi saya nggak mau mengkritik. Ya itu kondisi kita saat ini, jadi seminar-seminar nasional, selain di Universitas belajar kita juga tidak begitu maju ya. Sebenarnya sih kalau misalnya ini dilakukan dengan rutin kembali, mungkin industri besi baja kita juga akan ikut maju. Dari Korea saya yakin akan mendukung ini, dari POSCO waktu itu kalau misalnya kita mengadakan acara ini, mereka ngirim pembicaranya banyak. Kemudian ini majalah-majalah yang berhubungan dengan besi baja juga banyak sekali. Judulnya aja udah baca. Ini SAIC, Southeast Asia Iron and Steel Institute Quarterly Journal. Dia ada di Malaysia, di Asia Tenggara. Kemudian di Jepang, Steel and Iron Making, Iron. Jadi jurnal aja khusus mengenai baja. Ada nggak jurnal mengenai tembaga? Nggak ada. Jurnal mengenai aluminium? Nggak ada. Jurnal magnesium ada sekarang ini. Baru ada satu jurnal magnesium, Journal of Magnesium Alloys. Tapi sisanya tidak ada jurnal yang spesifik mengenai logam. Jurnal emas, ada nggak? Nggak ada. Majalah yang berhubungan dengan emas, nggak ada. Jurnal apa lagi yang banyak digunakan? Jurnal nikel, nggak ada. Jurnal nikel nggak ada. Jadi, untuk baja itu banyak sekali, karena produksi baja itu 1,8 miliar ton lebih hari ini. Orang yang berkecimpung di industri besi baja di dunia ya banyak sekali, ekspornya banyak sekali. Di China itu banyak sekali. Di Korea malah S2-nya GIFT, kepanjangannya adalah Graduate Institute for Ferrous Technology. Jadi khusus S2 mengenai ferrous technology. Kemudian kalau bisa di Jerman jelas ya dulu di Institute für Eisen apa yang namanya IEHK, Institute für Eisenhüttenkunde, itu khusus mengenai baja gitu ceritanya. Ini tadi mengenai asosiasi dan juga mengenai majalah juga bisa lihat sini. Baik, itu mengenai tambahan informasi mengenai baja, kemudian mengapa China itu maju, mengapa India itu maju, mungkin karena perhatian negara terhadap industri besi baja ini besar sekali. Hal yang sama juga dilakukan di Eropa Timur ya, di Ukraina. Kalau nggak salah saya juga pernah dengar di beberapa negara Eropa Timur itu mereka punya setingkat menteri yang ngurus mengenai metalurgi. Jadi itu menyebabkan mereka juga maju, luar biasa maju. Kita tahu bahwa metalurgi menghasilkan logam dasar yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kita butuh logam. Tapi memang setelah itu harus maju, industri manufakturnya harus maju. Kalau misalnya industri metalurgi maju, industri manufakturnya tidak maju, sama saja. Seperti kita menghasilkan tembaga, tembaga itu diekspor. Kita menghasilkan timah, timah itu diekspor. Kita menghasilkan apalagi yang lain. Nanti nikel, nikel itu diekspor. Karena industri manufaktur kita, industri setelahnya itu tidak begitu maju. Tetapi kalau misalnya baja, karena konsumsi dalam negeri kita masih banyak saat ini, kita gunakan untuk bangun rumah, dan baja itu langsung bisa digunakan ya untuk baja tulangan, untuk yang lain-lain. Kita masih mengimpor kira-kira setengah dari kebutuhan nasional hari ini. Kira-kira setengah dari kebutuhan nasional kita masih impor. Memang perusahaan baja selain ada Krakatau Steel, ada Krakatau POSCO, ada Gunung Garuda, ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mengolahnya dari scrap. Di Morowali juga sudah ada DSI yang mengolahnya dari biji besi, blast furnace dengan kapasitas kalau 2 pabrik korporasi sekitar 3 juta ton per tahun, mirip dengan Krakatau POSCO. Itu masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan Indonesia. Apalagi suatu saat kebutuhannya makin meningkat ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kebutuhan baja kita masih, konsumsi baja kita masih rendah saja masih impor di luar, apalagi suatu saat kalau misalnya konsumsi baja kita meningkat. Ya itu yang harapannya ya memang sulit sih, karena industri besi baja ini industri yang padat modal. Kadang-kadang kalau misalnya tidak bisa di-manage dengan baik, tidak begitu menarik, tidak begitu atraktif. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang ini di China sudah kapasitas sudah berlebih ya, over capacity yang ada di China saat ini. Mereka kebutuhan dalam negerinya bisa saja suatu saat tidak sebesar yang dulu, mereka akan mengekspor.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Ini sekali lagi masih pengantar, kita masih melihat secara general seperti apa kondisinya di dunia dan juga kondisinya di dunia terutama ya mengenai polusi besi baja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.